sebelumnya, yang mana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah kita bahas dan sudah kita masuk pada materi tentang laju reaksi. Dan hari ini kita akan melanjutkan kembali untuk submateri selanjutnya. Hari ini kita kembali akan masuk pada materi yang tertanggung pada pertemuan sebelumnya, bahwa pada pertemuan terakhir masih ada yang ingat kita bahas tentang apa? Tentang laju reaksi, pengaruh suhu, apa lagi? Permukaan sama konsentrasi. Jadi ada 3 yang dibahas ya kemarin, ada konsentrasi, luas permukaan, dan suhu terhadap laju reaksi. Namun sebelumnya, untuk berkahnya kegiatan perjalanan kita, saya persilakan dulu kepada siapa yang memimpin? Rahmat ya. Rahmat, silakan pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Setelah kita berdoa bersama-sama, kita sedikit membangkitkan jiwa nasionalisme kita, tentunya dengan menyanyikan salah satu lagu nasional. Sorak bergembira, bergembira semua, sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka, Indonesia merdeka, Republik Indonesia, itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Sebelumnya, saya akan berikan dulu LKPD berikut dengan modul ke masing-masing kelompok ya. Kelompok 1, kemudian kelompok 2. Oke. Ya, jadi silakan buka modul LKPD-nya. Ingat ya, hari ini seperti saya bahasakan di awal tadi, bahwa hari ini kita akan masuk pada materi tentang pengaruh katalis terhadap laju reaksi, yang mana nantinya kalian akan diminta untuk supaya mampu membedakan atau mampu menjelaskan bagaimana hubungan antara katalis dengan energi aktivasi terhadap laju reaksi, dan mampu merancang sebuah proyek untuk melihat atau mengukur bagaimana pengaruh dari katalis terhadap laju reaksi. Ini diibaratkan bahwa kalian sedang berada pada sebuah rumah, kemudian kalian akan diminta untuk berangkat ke sekolah. Dan ada 2 alternatif. Intinya di sini bahwa proses ini adalah bagaimana kira-kira kalau kalian dari rumah ke sekolah, intinya adalah ke sekolah tujuannya. Jadi tujuannya ini adalah ke sekolah. Jadi kalian berangkat dari rumah ke sekolah. Jadi intinya adalah bahwa reaksi, ibaratnya sebuah reaksi, maka tujuannya adalah untuk sampai ke tujuan. Untuk mencapai sebuah reaksi, katalis dapat mempengaruhi supaya cepat sampai ke tujuannya. Kenapa? Karena dia memperkecil energi aktivasi. Energi aktivasi itu adalah energi paling minimum yang digunakan untuk melakukan reaksi. Ya, kelihatan ya? Coba disimak videonya sama-sama. Nah, tujuan dari sangat sesuai dengan reaksi yang Jelas? Jelas videonya? Pertanyaan saya, kira-kira apa fungsi dari ragi roti itu? Satu orang coba. Oke, Rahmat. Mempercepat laju reaksi. Jadi ragi roti kalau memang difungsikan untuk mempercepat laju reaksi, maka ragi roti di situ adalah sebagai katalis. Ya, jadi ragi roti pada desain percobaan yang dilakukan pada orang yang di video ini merupakan percobaan terkait bagaimana melihat perbandingan
antara reaksi yang diberikan katalis dengan reaksi yang tidak diberikan katalis. Berdasarkan video yang baru saja kalian amati, itu coba kalian buat sebuah pertanyaan terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, tadi kan sudah menyimakkan videonya, sudah menyimak video tentang bagaimana perbandingan reaksi yang dicobakan tadi. Nah, sekarang bagaimana kalian membuat sebuah pertanyaan. Coba bikin saja satu saja pertanyaan yang berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini. Coba buka semua, tuliskan coba di LKPD-nya. Satu pertanyaan saja ya. Cukup satu ya per kelompok saja. Just one question. Coba semuanya masing-masing kelompok silakan rembukan. Kira-kira satu pertanyaan yang sesuai untuk pembelajaran kita pada hari ini. Oke, sudah semua ya? Sudah semua? Oke, jadi masing-masing kelompok sudah membuat satu pertanyaan terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini setelah tadi mengamati video. Satu orang masing-masing perwakilan coba apa namanya? Ungkap pertanyaannya masing-masing. Coba dimulai dari kelompok 4. Oke, coba kelompok 4. Terima kasih atas kesempatannya. Saya dari kelompok 4. Apakah akan ada kemungkinan terjadi reaksi di botol A seperti pada botol B? Oke. Jadi terakhir dari kelompok 2. Oke, 2. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi pertanyaannya adalah apa perbedaan yang terjadi pada laju reaksi yang diberikan katalis dengan laju yang tidak diberikan katalis? Oke. Jadi pertanyaan dari kelompok 2, apa perbedaan laju reaksi antara reaksi yang diberi katalis dengan reaksi yang tidak diberi katalis? Oke, bagus pertanyaannya. Jadi pada intinya bahwa pertanyaan-pertanyaan yang kalian buat ini sebetulnya kita akan buktikan nanti melalui sebuah proyek yang kalian kerjakan sendiri. Tapi sekali lagi, makanya pertanyaannya itu dibuat semoga dipahami ya bahwa pertanyaan kalian bikin itu adalah pertanyaan terkait dengan pembelajaran. Ini diminta untuk membuat suatu produk pengolahan makanan yang memanfaatkan peranan katalis ya. Jadi karena kelas ini saya sudah bagi dari awal sesuai dengan kelompoknya seperti yang di awal kemarin. Jadi silahkan bersama teman-teman kelompoknya merembukkan kira-kira rancangan seperti apa yang bisa dibuat untuk menjawab pertanyaan tadi ya terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Jadi ingat ini harus terkait dengan kehidupan sehari-hari yang sifatnya kontekstual. Oke? Jadi yang sebisa mungkin berhubungan dengan makanan. Oke, jadi silakan dibuka lembaran KPD-nya. Di sana ada tertuang kolom sebuah rancangan proyek. Jadi silahkan tuliskan kira-kira proyek apa yang kalian akan buat untuk melihat bagaimana pengaruh katalis, juga termasuk untuk menjawab pertanyaan yang telah kalian buat. Oke, silakan berdiskusi. Jadi silakan berdiskusi untuk membuat sebuah rancangan. Kemudian rancangannya itu tuangkan di LKPD. Jadi mulai dari halaman kecil itu, halaman yang kalian sendiri yang sudah kalian tuliskan.
kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi terkait materi yang dijelaskan oleh Bapak hari ini, yang saya tangkap adalah pengaruh katalis adalah energi percepatan pada laju reaksi, yang dimana katalis ini menurunkan energi aktivasi yang dimana untuk dimana penurunan energi aktivasi ini yang berfungsi untuk terjadinya reaksi. Oke. Terima kasih. Katalis yang mana tadi dijelaskan bahwa katalis itu gunanya untuk mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Yang lain masih ada? Dan diperbolehkan untuk dilaksanakan di luar jam pembelajaran. Ya, jadi mulai dilaksanakan di luar jam pembelajaran karena kita di sini nanti untuk proyek pembelajaran ini kita hanya punya waktu dua kali pertemuan. Jadi pertemuan depan insya Allah kita akan bertemu di hari Selasa. Jadi dipastikan hari Selasa nanti kalian akan presentasikan hasil yang sudah kalian peroleh lengkap dengan dokumentasinya. Ya, jadi nanti hari Selasa semua kelompok siap untuk persentase. Dan lebih bagus lagi kalau ada bisa ditampilkan, artinya entah dalam bentuk dokumentasi atau dalam bentuk realnya, ya. Jelaskan saya maksudnya lebih bagus kalau kelihatan langsung ada bendanya. Cuman karena ada beberapa proyek yang sulit karena cuma satu hal saja, itu tidak apa-apa, karena dokumen saja. Yang mampu hadirkan silakan dihadirkan ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, silakan kembali ke rumah, nantinya silakan melaksanakan proyeknya, prediksi sesuai dengan rentang waktu yang sudah kalian buat sendiri. Jadi kalian merancang proyek berdasarkan dengan waktu yang ditentukan, artinya sesuai dengan proyeknya kalian sendiri. Jadi silakan dilakukan di luar jam pembelajaran, tapi pastikan bahwa setiap proses, setiap tahapan itu kalian dokumentasikan dengan baiknya, karena nantinya di pertemuan selanjutnya kalian akan melakukan presentasi berdasarkan proyek yang sudah kalian buat. Baik, terakhir untuk sebelum saya mulai pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita berdoa supaya apa yang ayat pembelajaran ini bisa menjadi berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan ketemu pada hari Selasa tentunya dengan melanjutkan proyek yang kalian buat mulai hari ini. Ya, nanti Bapak juga akan kontrol melalui WhatsApp group bagaimana perkembangan proyek yang kalian lakukan. Oke, cukup sekian, kita akan mengulur pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.